Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Devotion from Nations. Selamat pagi, saya terus berdoa buat setiap Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita semuanya selalu di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita dalam keadaan yang selalu diberkati dalam tubuh, jiwa, dan rohnya kita. Kita semuanya dalam perlindungan dan pengcoveran Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya kita. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari saya ingin mengajak setiap Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kau yang selalu baik dalam kehidupan kami, Kau yang menuntun kami, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Pagi ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terutama pagi ini kami berdoa, jagain hati kami Tuhan, supaya selalu dalam hati kami mengalirkan kehidupan, mengalirkan Tuhan sesuatu yang baik Tuhan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan sukacita, mengalirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan belajar sesuatu hal yang sangat simpel, tetapi saya ingin membagikan ini supaya ini menjadi berkat dan juga menjadi peringatan buat setiap kita buat pagi ini, untuk kita mengawali hari ini dengan bagaimana kita menjaga hati. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, ini ayat yang sangat terkenal. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya setiap orang Kristen tahu tentang ayat ini, dan di sana Anda dan saya bisa belajar bersama-sama bahwa dari hati kita terpancar yang namanya kehidupan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, saya berdoa hatinya kita terus-menerus memancarkan yang namanya kehidupan. Kita bisa menjadi sedikit goyah, kita bisa menjadi sedikit khawatir, tapi Amsal pasal yang keempat di sana dikatakan Anda dan saya harus menjaga hatinya kita dengan segala kewaspadaan. Yes, mungkin ada serangan, ada pikiran yang negatif, ada hal-hal yang mengganggu hatinya kita. Tapi di sana sekali lagi Amsal pasal 4 ke-23, Anda dan saya di sana dikatakan jagalah hatinya kita dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus terus-menerus menjaganya dengan bersiaga, dengan menjaganya dengan segenap hati, dengan segala kewaspadaan. Karena dari sinilah terpancar yang namanya kehidupan. Masa-masa seperti ini, masa-masa penderitaan, masa-masa proses, masa-masa di tengah-tengah sekeliling kita mungkin kita mengalami kekeringan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh mengalami kekeringan, yaitu hatinya kita. Begitu hatinya kita mengalami yang namanya kekeringan, hatinya kita mengalami kekosongan, hatinya kita mengalami kepahitan dan tidak ada lagi kehidupan, kita akan sulit melihat masa depan yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya kita. Kita akan sulit melihat semua kebaikan Tuhan. Kita akan sulit melihat tangan-tangan Tuhan yang ternyata selama ini terus menjaga kehidupannya kita, yang terus menjaga, memprotek kita tanpa seringkali kita sadar bahwa Tuhan yang menjaga. Kalau Anda dan saya melihat kita mengalami pandemi ini dari awal tahun sampai saat ini, kita melihat bagaimana Tuhan menjaga pribadi lepas pribadi dalam kehidupannya kita. Jadi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk sekali lagi, ayo sama-sama belajar bahwa jaga hatinya kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupannya kita. Nah, yang menjadi pertanyaan seringkali adalah bagaimana caranya Anda dan saya dapat menjaga hatinya kita. Caranya kita menjaga hati bukan berarti bahwa setiap hatinya kita sedang kacau, hatinya ini, terus kita berjaga, kita berkata seperti ini, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Yes, mungkin itu bisa berfungsi, mungkin itu bisa berguna, mungkin itu bisa efektif. Tapi sebenarnya di dalam Amsal yang pasal keempat, di sana Salomo mengajarkan bagaimana caranya Anda dan saya dapat menjaga hatinya kita. Mari kita coba lihat mulai dari ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan
bagi seluruh tubuh mereka. Nah, jadi ternyata caranya Anda dan saya menjaga hatinya kita bukan hanya kita menepuk hatinya kita, jaga hati, bukan hanya seperti itu. Tetapi ternyata Salomo mengajarkan bahwa ketika Anda dan saya ingin menjaga yang namanya hati, ada panca indera yang terkoneksi dengan hatinya kita. Mulai dari ayat yang ke-20 di sana, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Panca indera yang pertama yang berkaitan dengan hatinya kita ternyata adalah telinga. Imannya kita juga bergantung dari telinga, tapi hatinya kita juga bergantung dari apa yang kita dengar. Ketika Salomo mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu juga artinya Salomo sedang berkata jagalah telinganya kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena seringkali, bukan hanya seringkali, tapi selalu hatinya kita ini terganggu, hatinya kita disakiti ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, atau ada omongan dari pihak luar yang sedang berkata negatif tentang kita, dan kita mendengar itu, dan hatinya kita menjadi kacau, hatinya kita menjadi sakit, hatinya kita menjadi pahit. Tapi coba bayangkan kalau ada orang lain di luar sana, mereka berkata yang sangat jelek terhadap Anda, mereka memfitnah Anda, tapi Anda tidak dengar, Anda tidak tahu tentang berita itu. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan itu kepada Anda. Saya percaya hatinya Anda akan tetap baik-baik saja. Kenapa? Karena telinganya kita tidak terganggu. Nah, jadi poin yang pertama yang saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pagi ini adalah salah satu cara untuk menjaga hatinya kita adalah menjaga telinganya kita. Penting untuk Anda dan saya menjaga siapa saja yang boleh memberikan masukan dalam kehidupannya kita. Suara-suara siapa saja yang boleh kita dengarkan. Anda dan saya tidak harus mendengarkan semua perkataan orang lain. Apalagi kalau Anda tahu dengan betul bahwa ucapan-ucapan seseorang itu seringkali menyakitkan hati Anda. Jangan didekati. Kenapa? Karena begitu Anda mendekati orang yang perkataannya negatif, orang yang perkataannya selalu negatif, menyakitkan hati, otomatis hatinya kita pasti akan terganggu di sana. Tetapi kalau kita menjaga supaya semua yang kita dengar, lingkungan, pergaulannya kita adalah orang-orang yang selalu memberikan yang positif, orang-orang yang selalu mengalirkan kehidupan, otomatis dalam hatinya kita juga terus akan mengalir yang namanya kehidupan. Jadi poin yang pertama adalah jagalah telinganya kita. Di ayat yang 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Hal yang kedua yaitu menjaga matanya kita. Terutama bagi kita para pria, seringkali matanya kita yang sering membuat hatinya kita kotor. Tapi kalau matanya kita tidak melihat sesuatu yang kotor, matanya kita tidak melihat hal-hal yang negatif, hatinya kita tentu juga akan baik. Mata adalah jendela hati. Semua yang masuk dalam hati, semuanya masuk melalui mata, turun ke hati. Bahkan cinta pun melalui mata dan turun ke hati. Nah, tetapi satu hal yang kedua yang saya ingin ajak Anda dan saya belajar malam pagi ini, maksud saya adalah bagaimana supaya Anda dan saya juga selain yang pertama menjaga telinganya kita, yang kedua adalah menjaga yang namanya matanya kita. Matanya kita terkonek langsung dengan yang namanya hati. Makanya kalau Anda lihat juga ayat yang ke-25 di sana dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Di sana Salomo memperingati setiap Anda dan saya, mengajarkan kepada setiap Anda dan saya bagaimana yang pertama menjaga telinga, yang kedua adalah menjaga mata. Matanya kita jangan melihat hal yang tidak baik. Matanya kita jangan melihat hal-hal yang menyakitkan hatinya kita. Matanya kita tertuju kepada Tuhan. Jangan melihat semua kejadian-kejadian yang tidak enak. Jangan percaya dengan apa yang bisa dilihat oleh mata jasmaninya kita. Tetapi di sana dikatakan, biarlah mata Anda dan saya memandang terus ke depan. Kita boleh sekali-sekali menoleh ke belakang, tetapi di sana dikatakan ayo pandang ke depan. Kenapa? Begitu Anda memandang ke depan, kita akan dapat menjaga hatinya kita. Suatu kali Abraham sedang kacau hatinya, Abraham sedang galau, dan Abraham sedang berkata-kata sama Tuhan, Tuhan, aku nggak punya anak Tuhan. Aku nggak punya lagi. Seseorang, kalau aku mati siapa yang menjadi ahli warisku?
masa budakku yang harus menjadi ahli warisku? Ketika itu Tuhan tiba-tiba berfirman kepada Abraham. Dia berfirman kepada Abraham, Abraham, keluar dari tendamu dan lihatlah ke langit. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Yang pertama, Tuhan ingin membuka wawasan, ingin membuka matanya Abraham. Kenapa? Karena dia selama itu dia ada di dalam tenda, dia terkukung, dia pandangannya sempit, dia hanya melihat meratapi nasibnya. Tapi Tuhan mengajak dia, ayo keluar, kamu keluar dari tendamu Abraham, dan kamu lihat ke langit. Begitu dia melihat ke langit dan dia melihat begitu banyak bintang, dan hatinya dikuatkan, firman Tuhan datang dalam hidupnya. Kalau kau dapat menghitung jumlah bintang itu, maka kau juga dapat menghitung sebanyak itulah jumlah keturunanmu. Jadi pagi ini Anda dan saya belajar sesuatu yang sederhana, bagaimana caranya kita dapat menjaga hatinya kita. Yaitu yang pertama menjaga telinganya kita, yang kedua adalah menjaga matanya kita. Kalau dua panca indera ini dapat kita jaga dengan waspada, dengan segala kewaspadaan, saya percaya hatinya kita akan selalu memancar kehidupan. Coba Anda bayangkan kalau suatu ketika Anda sedang tidur, mata Anda sedang tertutup, telinganya Anda tidak mendengar apapun. Ada orang yang di samping Anda, dia melakukan yang jelek, dia menghina Anda, dia mengejek Anda, dia melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada Anda. Tetapi Anda tidur, mata Anda tertutup, telinganya kita tertutup, dan kita tidak fokus kepada apa yang ada di sekelilingnya kita. Tentu semua yang dilakukan orang tersebut tidak akan mempengaruhi hatinya kita. Kenapa? Karena semua yang masuk ke dalam hatinya kita akan melalui yang namanya telinga dan mata. Maka pagi ini seperti Amsal pasal 4 yang ayat ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu juga artinya Salomo sedang berkata kepada kita, jagalah matanya kita dengan segala kewaspadaan, jagalah telinganya kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan mengalir kehidupan. Kehidupan yang kita akan juga mengalir ketika Anda dan saya mengarahkan matanya kita dan telinganya kita kepada suara Tuhan. Akan ada yang namanya kehidupan. Di sekelilingnya kita mungkin ada kematian, tapi ketika mata dan telinganya kita tertuju kepada Tuhan, hatinya kita mengalirkan yang namanya kehidupan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom, ada kekuatan. Kita tidak khawatir akan hari esoknya kita. Kenapa? Karena kita menjaga yang namanya mata dan telinganya kita. Saya berdoa firman yang singkat ini menjadi berkat buat setiap Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Untuk kita hari ini, kita mengawali hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita menjaga hatinya kita dengan segala kewaspadaannya kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Kami berdoa, Roh Kudus terus jagain hati kami. Kami tahu seringkali kami tidak sanggup dengan kekuatan kami butuh Engkau. Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Dan juga kami berdoa Tuhan pagi ini melalui firman-Mu Tuhan. Kami juga mau mulai menjaga yang namanya mata kami dengan segala kewaspadaan, menjaga telinganya kami dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Tuhan. Kami tidak mau mengarahkan telinga kami kepada gosip. Kami tidak mau mengarahkan telinganya kami kepada perkataan-perkataan manusia. Tapi kami mau belajar untuk mengarahkan telinganya kami untuk mendengarkan suara Tuhan, firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami. Kami mau mulai belajar untuk mengarahkan matanya kami kembali kepada Tuhan. Melihat wajah-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, melihat visi yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Memandang terus ke depan. Kami enggak khawatir dengan apa yang terjadi karena kami percaya, kami memandang ke depan bahwa ada Tuhan dan ada perjanjian yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ada janji-janji Tuhan yang begitu ajaib dan kami percaya dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, semuanya pasti akan Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun yang goyah. Karena kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan.
Berkati juga setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa memberkati Indonesia, memberkati Malaysia. Kami berdoa memberkati Singapura, memberkati Taiwan, memberkati Tuhan Amerika Tuhan. Kami berdoa memberkati Filipina Tuhan. Kami berdoa memberkati Brunei Tuhan. Kami berdoa memberkati Korea Tuhan dan semua bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan, tangan kemurahan Tuhan ada atas setiap bangsa-bangsa. Sehingga semua yang terjadi semuanya dalam pengendalian Tuhan dan pemulihan Tuhan ada. Dan terutama Tuhan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang percaya sama Tuhan. Buat perbedaan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak beribadah dengan Kau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.